Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan tema menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini. Sebelum memulai renungan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Doa saya hantarkan. Ya Tuhan, yang bertata di kerajaan-Mu, kami mengalir menghadap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa sampai pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan, pada pagi hari ini kami juga dapat menghirup udara segar, udara sejuk atas kehendak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami renungkan, apa yang kami dengarkan, sehingga boleh dimengerti, boleh dipahami, dan tentunya dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, semoga firman yang Engkau berikan kepada kami dapat tumbuh dalam hati kami dan juga dapat menjadi penyejuk untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini semoga Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini, renungan kali ini, temanya adalah bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak menentu dengan mengandalkan Tuhan. Sebelum memulai, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 sampai 36. Ini firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikan. Berbahagialah orang yang mendengar daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia. Jadi memang pandemi 19 ini global, sudah melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri ada per hari pernah mencapai sekitar 14.000 kasus, kemudian ada yang meninggal sampai 100 kasus per hari. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalani kehidupan ini yang memang serba tidak menentu. Pasti dalam hati kita merasakan ketidakpastian, kekhawatiran, dan ketakutan ataupun kepanikan. Tentu pandemi COVID-19 ini membawa dampak besar
dari dua segi. Yang pertama adalah dampak dari segi kesehatan, dan yang kedua adalah dampak dari segi ekonomi. Dari kesehatan, seperti kita ketahui bersama bahwa awal setahun yang lalu pertama kali ditemukan COVID di Indonesia adalah Maret 2020. Kita merasa bahwa itu masih jauh, tidak mungkin kita terkena COVID-19 karena itu pada awal mula ditemukan di Jakarta. Tetapi lama kemudian kita mendengar bahwa orang yang positif COVID itu ada di satu kecamatan dengan kita. Kemudian lama lagi kita mendengar ada yang positif COVID juga yang satu desa dengan kita. Makin lama makin mendekat, bukan satu desa lagi tetapi satu RT. Makin lama mendekat lagi, bukan satu RT tetapi tetangga kita. Bukan tetangga kita lagi, lama kelamaan orang yang positif COVID itu ada di keluarga kita. Mungkin ada yang di keluarga kita, bahkan kita sendiri mungkin ada yang pernah positif. Ini menandakan bahwa kekhawatiran yang luar biasa. Kita seringkali jangan-jangan suatu saat saya juga terkena COVID. Jadi psikologi kita juga terganggu akibat informasi dari berita COVID-19. Kita menjadi sedikit-sedikit ketika batuk pilek ataupun ketika tenggorokan kita merasa tidak enak. Bahkan sebelumnya itu sebenarnya kita merasa baik saja, tetapi secara psikis kita jadi parno sendiri. Apakah kita juga jangan-jangan terinfeksi COVID-19 karena begitu banyaknya orang yang positif COVID-19. Kemudian dari dampak ekonomi, ini yang sangat luar biasa ya. Jadi dampak ekonomi ini paling besar adalah para pelaku usaha. Misalnya dia pedagang, kemudian pengusaha, pekerja seni ini contohnya seperti dalang. Siapa tahu atau mungkin di antara kita juga salah satu dari pelaku usaha tersebut. Para pedagang juga sudah dibatasi untuk waktu berjualan sehingga para pelanggannya pun sudah semakin berkurang. Kemudian pengusaha juga penjualannya berkurang sehingga banyak sekali pekerja-pekerja yang di PHK. Kemudian pekerja seni termasuk dalang itu juga terkena imbasnya, sehingga terkena imbasnya tidak boleh mengadakan pertunjukan untuk wayang, sehingga mereka berpengaruh pada penghasilan mereka, sehingga mereka juga bingung, khawatir bagaimana lagi saya harus bisa hidup dengan tanpa penghasilan. Di tengah situasi yang tidak menentu inilah, semua orang, termasuk orang Kristen, dipaksa untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang tidak semestinya. Di tengah situasi yang tidak menentu karena dampak pandemi COVID-19, dari dampak kesehatan dan dampak ekonomi, orang dipercaya dituntun memiliki hati yang bijaksana untuk menyikapi segala sesuatu. Orang Kristen harus percaya dan yakin bahwa kita bisa melewati cobaan dan ujian ini tentu dengan mengedepankan iman yang teguh pada Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menuntun hari kita melewati ancaman-ancaman yang mencoba menerkam kita. Kita tidak tahu kapan pandemi 19 akan berakhir.
Semoga iman kita selalu tumbuh dan dikuatkan dalam menghadapi situasi tidak menentu ini. Amin. Gusti berkahi.